memuliakan nama lebih Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Saya undang semuanya tempatnya berdiri. Kita mau nyanyi bagi Tuhan. Kita mau angkat suara kita memuliakan nama Tuhan.
Ini hati kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Biar kami bisa terus muliakan nama-Mu Tuhan. Dan biar kami bisa selalu berkemurahan hati Tuhan. Biar kami selalu memiliki hati yang memberi Tuhan, seperti kasih-Mu Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu
Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Buka hati kami Tuhan agar kami bisa menerima firman-Mu dengan sukacita. Yang siap untuk menerima firman katakan amin. Shalom. Apa kabarnya saudara? Amin, amin ya. Puji dan syukur seberapa banyak yang hadir pada pagi hari ini. Saya tetap beriman ya bahwa Jemaat GBS Kalvari akan terus bertumbuh secara kualitas ya dan juga kuantitas. Saya percaya setiap saudara akan dipakai menjadi saluran berkat ya. Dan setelah kita mendengar firman yang akan terus memupuk rohani kita, memberkati kehidupan kita ya, kita juga pasti menjadi berkat buat banyak orang ya. Pada pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan mengenai kemurahan hati atau generosity ya. Kemurahan hati bukanlah sifat yang kita bawa sejak lahir. Coba ya, ketika kita lahir ke dalam dunia ini sebagai seorang bayi, fokusnya adalah kita menerima ya, dimana kita dipenuhi kebutuhan kita sama orang tua kita ya. Jadi fokusnya kita hanya menerima, karena pada dasarnya manusia tuh seneng ya kalau menerima sesuatu gitu ya. Nah sejak bayi fokusnya adalah menerima ya. Tetapi dengan seiring bertambah dewasanya seseorang menjadi anak-anak, orang tua pasti akan memberitahu ya, melatih anak itu untuk juga bukan hanya diberi tetapi memberi ya. Nah saya ingat pengalaman lagi kecil ya, masih teringat sekali ya, sama papi saya. Dulu kalau saya lagi SD, saya suka diantar sama papi saya mulai dari berjalan kaki, naik motor ya. Tapi waktu lagi berjalan kaki saya seneng gitu ya sama papi. Biasanya kalau pagi-pagi, waktu itu kami rumahnya masih di Jalan Pelabuhan 2, tapi saya lupa ya naik angkot atau apa ya Mia, dulu lagi dari bawah, apa jalan kaki? Delman. Oh naik Delman. Nah tapi berhentinya tuh suka di alun-alun naik Delman katanya. Saya lupa, tapi momen ini yang saya ingat gitu. Jalan di alun-alunnya nggak kayak sekarang ya, masih banyak pohon, terus ada jam di tengah-tengahnya itulah ya. Nah saya suka duduk dulu sama papi saya, duduk dulu di situ gitu ya. Nah terus begitu keluar dari alun-alun itu dekat belakang, jadi kan itu Masjid Agung ya belakangnya, suka banyak pengemis tuh. Tapi saya tuh udah nyiapin ya uang dulu 5 perak, masih laku ya uang 5 perak ya, udah disiapin nanti kasih gitu. Jadi udah di gerbang belakang itu udah ada para pengemis pada gini gitu ya, yang cacat, pokoknya yang udah pada nggak hanya 1-2 orang gitu ya, itu udah disiapin nanti kasih ya. Jadi papi saya tuh ngasih ke saya, jadi saya suka ngasih gitu uang koinnya gitu ya. Jadi pengalaman itu berkesan, saya nggak lupa ya tadi naik delman apanya gitu, tapi saya selalu ingat yang bagian itunya gitu ya. Jadi orang tua mengajarkan sesuatu yang baik supaya kita juga nggak hanya menerima, dicukupi kebutuhannya, tetapi belajar untuk memberi dari hal-hal yang kecil ya. Dan saya juga ingat anak saya Hesky lagi kecil dulu ya, lagi TK. Ini pengalamannya, Hesky itu suka dibekelin tisu ya. Tisunya tuh selalu habis dibagiin ke temen-temennya. Jadi sampai disebut Mister Tisu. Terus kalau dibawain bekal, saya masih ingat ya, kalau TK kan anak-anak sudah dibawain bekal ya, bekal roti, nasi, terus minuman gitu. Nah terus kalau pulang saya selalu nanya, bekalnya habis Hesky gitu ya. Terus saya, oh iya habis, dulu lagi kecil ya, lucu gitu pipinya. Terus susunya habis, Hesky nggak minum. Kenapa? Dikasih ke teman, kasihan Mami dia nggak bawa bekal. Kadang bekalnya tuh ya susu, waduh gitu ya. Tapi ya udah gitu. Dengan berjalannya waktu, saya tahu ya bahwa Tuhan akan menaruh tentang kemurahan hati itu pada setiap orang, gitu ya. Dan puji Tuhan, jemaat-jemaat di sini juga orang-orangnya murah hati semua ya, luar biasa gitu. Dari hal-hal yang kecil saya lihat dari kalau mulai ibadah-ibadah, apalagi kalau yang di tengah minggu tuh, om wanita, om pria, om ibu ya terutama ya suka sibuk gitu ya. Kalau om wanita, wah ada aja yang dibawa gitu ya, mereka bikin ini, bikin itu gitu ya. Nah itu adalah satu sifat kemurahan hati ya.
Sifat suka memberi ini adalah bagian dari kemurahan hati. Ya, kemurahan hati saya baca sifat suka memberi, mengasihi, menolong tanpa mengharapkan imbalan. Kemurahan hati juga bisa diartikan sebagai sikap tidak mementingkan diri sendiri dan penuh kasih sayang. Ya. Minggu lalu saya juga bicara tentang ketulusan. Ketulusan ini juga bagian dari kemurahan hati. Ya, waktu itu saya bicara di Youth sama Calvary Women ya tentang ketulusan. Bagaimana seseorang memberi, tiap orang bisa memberi, tetapi ketulusan ini sangat penting ya, karena itu adalah dasar dari kasih, kemurahan hati. Nah, kita pagi hari ini kita belajar kemurahan hati yang sesungguhnya itu seperti apa ya. Tadi berhubungan dengan memberi. Ciri-ciri orang yang murah hati itu nggak pelit, mudah berbagi, memiliki empati yang tinggi, selalu berusaha meringankan beban orang lain ya, dan membantu orang lain itu tanpa pamrih. Berarti ini tulus ya. Nah, kemurahan hati ini adalah wujud dari kasih dan merupakan sifat dari Bapa di surga. Itu tertulis di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kalau kita bermurah hati, kita juga meneladani karakter Kristus dikatakannya, dan itu juga salah satu dari buah roh. Itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Nanti saudara bisa baca ya, Galatia 5 ayat 22. Di situ dinyatakan bahwa buah roh salah satunya adalah kemurahan. Selama Kristus melayani di muka bumi ini, dia juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Suka menolong, ya, suka berbagi, padahal dia nggak membawa apa-apa, ya. Murid-muridnya juga dijamin, gitu. Dia nggak bawa benar-benar nggak bawa apa, lagi perlu uang untuk bayar pajak juga, ya. Mancing tuh ikan katanya ya, nggak tahu aja di ikannya ada koin itu bayar katanya ya. Jadi luar biasa itu Tuhan ya. Mungkin dia sendiri nggak mementingkan dirinya sendiri, melihat orang yang sakit dia berbelas kasihan, dia selalu mengulurkan tangan gitu ya. Kadang orang datang sampai berduyun-duyun, Tuhan Yesus ini sampai seharian penuh, dia sampai nggak makan, mungkin tidur kurang gitu, tetapi dia menolong banyak orang ya. Kita juga dapat belajar untuk memberi ya, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhan, walaupun pada dasarnya gini, oh Tuhan mah nggak usah diberi kaya gitu, tetapi wujudnya adalah dalam pekerjaan Tuhan ya. Mungkin pada awalnya pemberian kita hanya sedikit, kecil, karena kita hanya mendasarkannya pada yang kita anggap mampu kita berikan, adanya segini kita kasih gitu ya. Namun ketika kita makin mengalami kesetiaan Tuhan, di sini juga saya percaya semua mengalami pemeliharaan Tuhan, amin ya. Kalau kita mengalami kesetiaan Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kepercayaan kita juga akan meningkat dan kita akan makin rela memberi dengan murah hati. Amin. Nggak ada yang pelit di sini ya. Ya, puji Tuhan. Di dalam kita mau belajar di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Belajar dari sikap kemurahan hati dari jemaat Makedonia ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca terlebih dahulu. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus ya. Nah, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami ya. Nah saudara, kalau kita diberi senang bukan ya, tetapi kalau kita melihat ayat-ayat ini terbukti bahwa memberi katanya jauh lebih berbahagia ya. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari ayat-ayat ini ya saudara? Yang pertama, kemurahan hati itu tidak didasarkan pada kelebihan ya. Kadang kita berpikir, oh kita memberi nanti deh kalau saya udah kaya gitu. Sekarang saya nggak cukup untuk diri sendiri ya. Padahal dalam kenyataannya
jika kita tidak bermurah hati dengan pendapatan kita yang sedikit, diragukan apakah nanti waktu pendapatannya lebih besar kita bisa memberi nggak ya? Tapi justru dalam keadaan sedikit itulah kadang kita diuji, kita bisa memberi nggak, gitu ya. Nah, tadi dikatakan orang-orang Kristen di Makedonia tidak memiliki kelebihan, bahkan mereka miskin, dikatakan ya, mungkin miskin secara keuangan. Tetapi meskipun mereka mengalami kemiskinan dan kesulitan besar tadi ya, ada berbagai penderitaan, cobaan, tetapi sukacita mereka melimpah dan kerelaan hatinya luar biasa. Ada banyak sekali orang-orang juga yang hidupnya sederhana, tetapi mereka memiliki sukacita dan damai sejahtera dan bisa memberi gitu dengan keterbatasan mereka ya. Memberi dengan sukarela ya, bukan saja yang dapat mereka berikan tetapi melampaui kemampuan mereka, dikatakan. Saya nggak bisa ngebayangin ya, udah mereka miskin dikatakan ya, terus lagi banyak masalah, tetapi mereka tetap bersukacita. Saya teringat juga tentang ayat persembahan seorang janda miskin ya, di mana Tuhan Yesus memuji janda miskin ini karena banyak orang-orang kaya yang memberikan persembahan gede gitu ya, tetapi mereka memberi dari kelebihan mereka, sedangkan seorang janda miskin ini dengan sembunyi-sembunyi dia masukin ya, nggak kelihatan gitu, 2 peser atau berapa gitu, tapi itu memberi lebih dari yang dia miliki, cuman sedikit gitu ya. Tapi Tuhan menghargai pemberian janda miskin ini. Bagaimana sikap kita pada saat ini dalam hal memberi? Dikatakan kemurahan hati. Tadi bicara tentang kemurahan hati, di sini banyak yang juga memberi. Tetapi sekali lagi, memberi itu tidak berdasarkan pada kelebihan dikatakan, tetapi kita belajar untuk memberi pada saat kita juga mungkin berkekurangan. Ya, nanti kita bahas lagi bahwa memberi ini bukan hanya soal uang, saudara ya. Tetapi kalau ada orang tadi ya, misalnya ada yang lebih membutuhkan, kita punya nih sedikit, kita bisa berbagi. Ya, malah Tuhan lebihkan. Saya juga ingat waktu ada kisah tentang janda yang punya utang banyak dikatakan ya. Terus dia harus bikin adonan roti untuk Elia ya kalau nggak salah. Elisa saya suka ketukar. Elia ya kalau nggak salah. Terus katanya, saya cuma cukup buat bikin adonan ini, saya sama anakku, katanya, kata janda itu. Kalau habis bikin roti ini, kami akan mati, karena nggak ada apa-apa lagi. Tetapi kata Nabi Elia, percayalah gitu, bikin adonan roti, maksudnya bikin roti untuk aku juga. Dibikinin tuh adonannya jadi kecil-kecil. Tetapi Tuhan memberkati mereka berlimpah ya, sehingga dikatakan minyak dalam tempayan itu, buli-buli itu nggak pernah habis. Ya, bahkan mereka bisa dikatakan membayar hutang, terus mencukupi kebutuhan. Terkadang kita terlalu khawatir ketika kita berkekurangan, aduh suruh memberi persembahan, nggak cukup nanti Tuhan, saya makan apa gitu. Ya, ini dalam hal tadi memberi untuk Tuhan, ya. Tapi untuk pekerjaan Tuhan maksudnya, Tuhan maha kaya gitu, tapi dia pengen melihat hati-hati kita tentang kemurahan hati, ya. Tadi yang pertama adalah tidak didasarkan pada kelebihan. Yang kedua, kemurahan hati itu mengalir dari hati yang berbelas kasihan. Terkadang orang menjadi bermurah hati ketika dia juga mengalami hal yang sama, ya, maksudnya dalam hal kesulitan, terus mengalami kebaikan Tuhan. Jadi, aduh, aku tuh pernah susah gitu. Jadi kalau melihat orang yang susah juga jadi berbelas kasih. Mungkin seperti itu ya, saudara ya, pernah mengalami mungkin masa-masa sulit. Jadi ketika melihat hal-hal yang kesulitan juga jadi punya belas kasihan. Seberapa sering kita memandang memberi itu sebagai hak istimewa. Jadi dikatakan memberi itu adalah lebih berbahagia dibanding menerima. Menerima senang, saudara. Siapa yang nggak senang kalau dikasih hadiah gitu ya, dikasih sesuatu. Tetapi ketika kita bisa memberi dan pemberian itu menjadi berkat buat orang lain walaupun sedikit, dikatakan wah itu lebih bahagia ya. Nah, apakah pengedaran kantong persembahan atau pengumuman tentang suatu kebutuhan gereja lebih menimbulkan rasa sebagai kewajiban daripada sukacita? Ya, ingatlah bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan orang yang memberi karena terpaksa atau merasa bersalah. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Jadi memberi persembahan pun harus dengan sukacita,
bukan karena keterpaksaan. Kalau di What's On sering tuh ya, bukan seberapa besar pemberian saudara gitu sampai saya hafal itu ya, tapi harus memberi dengan sukacita dikatakan ya. Seberapa banyak kita mungkin bisa dengan mudah mengeluarkan uang untuk membeli makanan enak ya di restoran. Bukan nggak boleh ketika lagi ada berkat yuk kita makan makanan enak di restoran ya. Tetapi kadang kita pelit untuk memberikan persembahan gitu ya. Kalau kita sudah menerima yang baik dari Tuhan, bahkan berkat-berkat dalam kehidupan, tidakkah kita akan memberi persembahan bahkan persepuluhan dengan sukacita dan tulus. Jadi bukan karena beban, kewajiban atau keterpaksaan, tetapi memberi dengan sukacita dan tulus. Bukan dengan uang saja, tetapi memberi waktu saudara, ya, tenaga dan lain-lain untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang poin ketiga. Kemurahan hati tidak terbatas hanya pada hal materi. Ya, memberikan waktu kita untuk melayani orang lain, mendengarkan, menguatkan mereka, itu adalah sebuah cara untuk menyatakan kasih, dan itu adalah kemurahan hati. Ya. Dan dikatakan gini. Paulus tadi ya berbicara kepada jemaat-jemaat Korintus tentang orang Makedonia. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, jadi jemaat-jemaat Makedonia ini benar-benar mengalami pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Makanya di ayat pertama dikatakan oleh karena kasih karunia. Itu semua bukan karena usaha kita ya. Kadang kita sedang mengalami masalah atau beban berat, tetapi oleh karena kasih karunia kita diberikan kemurahan hati untuk bisa berbagi ya, karena cinta kita sama Tuhan itu yang pertama kali. Kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, pasti dampaknya juga kita akan mengasihi sesama, dikatakan ya. Tuhan lebih berkenan kepada hidup yang dipersembahkan dengan ketaatan daripada persembahan materi orang yang tidak bergantung kepada Allah. Nanti saudara bisa baca dalam Mika 6 ayat 6 sampai 8 ya. Jadi bukan ya udah saya mah ngasih waktu aja gitu ya, tenaga gitu, uang enggak gitu. Tetapi tadi ya, kalau kita bisa memberi dengan uang kita, berikan dengan sukacita dan tulus. Tetapi Tuhan lebih suka hidup kita dipersembahkan dengan taat, dikatakan, daripada persembahan materi tapi nggak bergantung kepada Tuhan ya. Jadi kita harus terus mengandalkan Tuhan. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan berarti menyerahkan segala hak, kesukaan dan keinginan kita agar kita dapat melakukan kehendaknya, apapun itu juga. Kalau saudara kemarin yang mendengar Midweek Worship Community hari Jumat yang dibawakan Sis Adria ya, Bapak Gembala juga udah kenal dari lama gitu ya, dan orangnya rendah hati sekali, masih muda juga ya, dan dia sekarang menetap di Australia. Dia membagikan pengalamannya, bagaimana hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan gimana semakin peka. Kadang pikiran kita tuh nggak sejalan sama Roh Kudus. Kadang kita berpikir gini nih kayaknya maksud Tuhan, nah ternyata bukan gitu ya. Jadi kita harus berserah sepenuh. Ya ini dikatakan menyerahkan segala hak, kesukaan dan keinginan kita. Jadi kadang-kadang ini nih udah terlaksana, Tuhan berkenan nih gitu, padahal belum tentu. Jadi kita harus benar-benar peka akan tuntunan Roh Kudus ya. Terkadang dia mungkin menghendaki kita memberi dalam bentuk materi, tetapi bisa juga dia mau kita menunjukkan keramahan, menolong seseorang. Jadi jangan judes ya. Kadang kita kalau lagi banyak masalah suka judes, ditanya, "Bugam, apa kabar?" Lagi banyak masalah ya, jadi judes gitu ya. Tetapi dikatakan kemurahan hati itu juga kita boleh menunjukkan keramahan. Sama tadi jemaat Makedonia, walaupun mereka sedang berbeban berat, tetapi mereka tetap bersukacita. Sukacita mereka meluap, berarti kelihatan dong sama orang lain gitu ya. Dan menolong sesama, memberikan kata-kata dukungan, walaupun mungkin kita sedang lemah, tapi kita bisa memberi kata-kata dukungan ya. Menceritakan Injil kepada orang yang belum mengenal Juru Selamat, biar kita boleh saling menguatkan. Saya percaya orang-orang di sini juga, jemaat di sini berkemurahan hati, tetapi biar kita mau meningkatkan lagi agar kemurahan hati itu benar-benar sejalan dengan apa yang mau jadi kehendaknya Tuhan. Bukan tadi, karena aku bisa menolong ya karena aku baik, enggak. Tetapi karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Ada pujian yang mengatakan gini, apapun
yang terjadi. Gimana terusin? Di dalam hidupku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik ya. Jangan kita jadi berduka cita karena mungkin kita lagi banyak masalah, nggak punya uang gitu. Tetapi pagi hari ini Tuhan juga mengingatkan kita, kemurahan hati itu bukan pada saat kita berlebih, tetapi kita juga lebih empati kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Tadi sekali lagi bukan karena materi, kita bisa memberi dengan apa yang ada pada kita, bahkan mungkin lebih gitu. Tetapi Tuhan juga nggak mau aku kasih semua terus kita kekurangan, enggak gitu. Tetapi itu diperlukan iman. Ini yang keempat, kemurahan hati digerakkan oleh iman ya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 7 mengatakan demikian ya. 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi sekali lagi, kita lakukan itu karena berdasarkan kasih. Kita sudah menerima kasih itu dari Tuhan Yesus. Makanya kita tadi berbelas kasihan kepada orang lain. Dan dikatakan tindakan kemurahan hati itu adalah dikatakan tindakan iman. Jadi kita harus memperkaya iman kan gitu. Karena kadang-kadang pikiran sama perbuatan suka nggak sinkron nih. Yang tadi ya masih berpikir, waktu mau memberi masih berpikir, memberi persembahan, persepuluhan, aduh nanti masih banyak yang kita pikirkan. Tetapi saya juga belajar untuk tetap taat dan setia. Selama saya mulai dikasih kepercayaan sama Tuhan, waktu itu bekerja, punya penghasilan sendiri, sampai sekarang saya nggak pernah nggak ngasih persepuluhan. Jadi tiap bulan saya selalu sisihkan, walaupun saat ini kami dalam keluarga pun kadang menemui masalah, kadang saya nggak mau bilang kekurangan ya, tetapi Tuhan mencukupi kami. Tuhan dalam keadaan terjepit sekalipun, namanya persepuluhan tuh nggak pernah saya abaikan ya. Entah pada saat ini ada persepsi di luar ya, jadi aku bingung gitu kalau ngedenger ada hamba-hamba yang dikatakan tanda kutip ya, hamba-hamba Tuhan bilang nggak usah kasih persepuluhan lagi. Saya belajar taat untuk memberikan persepuluhan karena saya percaya Tuhan udah beri sama saya kan. Tuhan nggak minta apa yang nggak saya punya gitu. Tuhan udah ngasih dulu, saya kembalikan cuman 1/10. Ya kemarin saya sempat baca tapi saya lupa lagi. Ada yang ngasih renungan ya. Siapa yang lupa yang ngasih 90%? Lupa. James Riyadi. Bukan orang luar sih ya. Oh. Jadi dia ketika dia diberkati, dia nggak hanya ngasih 10%, tapi 90%-nya buat Tuhan. 10 dia hidup hanya 10%-nya dan diberkati gitu ya. Nah itu dikatakan semua digerakkan oleh iman. Kalau kita diperkaya di dalam iman, dikatakan di dalam pengetahuan, pengenalan, kasih kita kepada Tuhan, orang nggak mikir, bukan nggak mikir ya, nggak hitung-hitungan sama Tuhan, ngasih persembahan nggak hitung-hitungan, apalagi mengembalikan persepuluhan, gitu ya. Jadi saya berbicara hal ini bukan karena oh ini gereja ya mesti kasih persepuluhan, itu udah kayaknya kalau ngomongin persepuluhan itu hal yang sensitif kayaknya, gitu ya. Tetapi saya harus sampaikan karena minggu ini pun ya, tadi juga Tessa sampai bilang ya, kok saya masih ininya sama gereja yang lain gitu tentang kemurahan hati, terus saya dapat renungan seminggu ini tentang persepuluhan gitu. Jadi itu kadang-kadang saya mengikuti Roh Kudus ini bicaranya harus kemana gitu ya. Tuhan mengingatkan kita tentang kemurahan hati. Jadi gereja ini juga bisa terus berlanjut oleh karena tentu tidak dipungkiri perlu uang kan gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan sudah menyediakan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat ya saat ini. Puji nama Tuhan. Oke, ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para jemaat-jemaat di sini. Tetap dukung dalam doa ya, dan terus memiliki kemurahan hati, bukan hanya terhadap pelayanan di gereja, tetapi kepada sesama ya.
Setiap tantangan hidup adalah kesempatan untuk kita meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita dikasih tantangan, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita, tetapi justru Tuhan sedang mempersiapkan kita, mempersiapkan saudara untuk dipakai jadi berkatnya, ya. Tetapi kadang juga manusia enggan mempercayainya dalam hal keuangan, padahal Tuhan udah memberikan janji-janji yang luar biasa. Di dalam Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi seberapa banyak berkat yang akan kita terima itu juga tergantung dari sikap hati kita. Ketika kita memberi, dikatakan takaran apa yang kita pakai. Ya, jadi pagi hari ini kita belajar tentang kemurahan hati. Semakin banyak kita memberi, artinya tadi ya, yang Tuhan tahu di dalam hati kita, menolong siapa nih gitu. Tadi bisa dengan materi, waktu kita, memperhatikan sesama gitu. Itu juga akan kembali kepada kita, ya. Karena di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi itu akan kembali, walaupun tadi waktu kita memberi kita nggak boleh mikirin gini ya. Kalau itu jadi pamrih dong. Tanpa pamrih, beri aja dengan tulus gitu, dengan sukacita dikatakan. Itu mah nanti balik sendiri, apa yang kita tabur kita akan tuai. Itu mah balik sendiri, jangan ngomong Tuhan ini aku udah menabur ya, Tuhan aku udah memberi persepuluhan ya, aku udah ngasih persembahan gede nih, nanti balikin ya Tuhan. Walaupun hamba Tuhan suka berdoa gini, Tuhan berkati jemaat berkali lipat kali ganda. Itu mah nanti haknya Tuhan. Tuhan kasih bonus sama buat saudara semua ya. Amin. Amin. Ya. Nah, Bapak tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Lalu mengapa kita tidak mempercayainya dengan kita memberi dengan semangat dan sukacita? Ingat, kemurahan hati adalah salah satu sifat Allah, dan ketika kita memberi, kita menunjukkan gambar Allah pada diri kita. Juga itu bentuk ketaatan kita. Renungkanlah semua yang sudah diberikan Allah pada kita. Nafas kehidupan, kasih keluarga dan sahabat, kesetiaannya dalam menepati janji-janjinya dan memenuhi kebutuhan kita. Biarlah ucapan syukur kita melimpah dengan kemurahan hati kepada orang lain. Dan bukan saja dalam bentuk uang atau hal-hal materi, tetapi juga dengan waktu dan perhatian kita. Ayat terakhir, Amsal 11 ayat 17a mengatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ya, jadi kalau kita murah hati, kita juga menyayangi diri kita, ya, sebagai wujud gambar Allah. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tambahkan, kalau kita nggak bisa menganggap kita udah murah hati, kadang kita, aduh belum banyak ngasih nih. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan itu dalam hati-hati saudara, sehingga saudara lebih berbelas kasihan lagi kepada orang lain, lebih memperhatikan lagi. Saya bahagia di sini ada orang-orang yang menjadi pemerhati, bahkan hal-hal kecil nggak luput dari perhatiannya. Itu juga kasih karunia. Ya, nggak semua orang bisa melakukannya. Tiap orang berbeda. Ada yang bisa menolong dalam hal waktu, siap waktu. Ada orang yang kemurahan hatinya, dia bisa mendengarkan. Kalau orang curhat didengerin gitu. Nggak semua orang bisa itu. Ada orang yang orang curhat yang ini ngomong gitu, akhirnya nggak bisa mendengarkan. Kadang orang kan ya dengan memberikan gitu kemurahan hati ya. Lagi orang apa yang curhatnya ya didengerin gitu, nggak ngomong apa-apa. Sampai sejam 2 jam ditungguin ya. Itu kemurahan hati. Ya. Tapi kalau misalnya dia nggak murah hati, temannya mau curhat, didengerin, aduh bosan gue masih banyak kerjaan nih, ini lama banget ya gitu. Ya. Tetapi susah itu orang untuk menjadi murah hati, gampang ya ngomongnya, tapi dalam hal itu tuh tadi ya mendengarkan. Jadi banyak hal tentang kemurahan hati kita belajar banyak lagi, termasuk saya untuk Tuhan maunya seperti ini gitu. Jadi biarlah kita boleh semakin mengerti kehendak Tuhan tadi, bukan karena keinginan kita yang dipenuhi, tetapi dikatakan kita bisa memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. 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 Semoga firman Tuhan menjadi berkat ya, dan saudara di sini terus memiliki kemurahan hati. Kita angkat pujian tadi, bagian refnya saja ya. Bapa sentuh hatiku. Kita tahu bahwa Dia yang sanggup
mengubah hati kita. Kita bilang, Tuhan ubah hatiku, aku pengen jadi lebih sabar, aku pengen lebih jadi orang yang bisa memberi gitu. Tetapi nanti Tuhan izinin loh, kadang kita melalui tadi tantangan hidup gitu. Apakah kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan? Nyanyikan pujian ini menjadi satu wujud kasih kita kepada Tuhan dan merupakan satu juga perenungan bahwa kita memberi bukan karena kita baik, memberi bukan karena kita mungkin punya banyak harta atau kelebihan, tapi kita memberi karena kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, menjadi yang baru, bagai emas yang putih, emas yang putih, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu mengalir bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, biar kami juga diubah hati sama seperti Engkau Bapa bersedia. Bagai emas yang putih, emas yang putih, kau membentuk rencana hati. Haleluya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami tentang kemurahan hati. Biar Tuhan Yesus kemurahan hati itu boleh terus ditingkatkan dalam hidup kami dengan kami mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Pada pagi hari ini kalau kami bisa hadir di tempat ini bukan juga karena kuat gagah kami, tetapi Tuhan sudah menggugah setiap hati kami bahwa pentingnya kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah saat-saat yang terindah ketika kami boleh menikmati, mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih berempati lagi terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap sesama. Kami percaya Tuhan dalam hal memberi ini bukan hanya materi saja, tetapi waktu, tenaga Tuhan juga akan taruh dalam hati kami, supaya dalam hidup ini Tuhan kami bisa menjadi berkat Tuhan Yesus. Walaupun yang kami lakukan mungkin tampak sederhana, tetapi ketika kami melakukannya dengan kasih dan ketulusan, Tuhan berkenan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami meresponi setiap firman Tuhan ini sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan, dan kami juga mau terus taat, bukan hanya belajar tetapi benar-benar mentaatinya, melakukannya dalam kehidupan kami. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu. Kami percaya kami semua bukan hanya menerima, tetapi kami bisa memberi, dan itu merupakan satu kebahagiaan dan sukacita tersendiri buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Saudara mau jadi murah hati? Sama-sama katakan, saya mau jadi murah hati. 1, 2, 3. Nah, nanti Tuhan dengar ya. Puji Tuhan. Saya undang Imam Perjamuan Kudus untuk maju ke depan. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa yang baik,
Bapa yang luar biasa. Kau sudah memberikan Yesus untuk kami, sehingga melalui karya Yesus di atas kayu salib, kami semua diselamatkan dan pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, urapi hamba-hambamu yang melayani perjamuan kudus pada saat ini Tuhan, para imam-imam, agar kami layak di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dan kami siap melakukan perjamuan kudus yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, segala dosa kami sudah diampuni, sakit penyakit kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara yang baru pertama kali hadir atau mengikuti perjamuan kudus, saudara boleh dan saya anjurkan untuk mengikuti perjamuan kudus, termasuk Calvary Kid ya. Silakan mengambil posisi anak-anak Calvary Kid ya. Kemudian syaratnya satu, percaya Yesus. Orang yang sudah percaya Yesus itu wajib untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang kedua, mau bertobat ya. Tidak ada syarat lain ya. Jadi saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini.
Saudara semua sudah mendapatkan roti di tangan kanan saudara, pegang. Kemudian di tangan kiri saudara anggur, ya. Haleluya. Kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan. Saya akan bacakan ayat buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa kita? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, saudaraku. Mari kita bersyukur. Haleluya. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Angkat tanganmu saudaraku. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bersekutu dengan tubuhmu Tuhan Yesus, kami percaya kemenangan juga ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di pihakku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk kita, Tuhan yang sudah mati untuk menebus dosa kita. Nanti Pak Suli akan berdoa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Amin. Kami yakin dan percaya bahwa lewat tubuh dan darah-Mu kami sudah disucikan dan dibebaskan dari segala dosa. Sehatkan terus kami hari demi hari ya Bapa. Amin. Panjangkan usia kami ya Bapa. Amin. Supaya kami bisa terus mengikuti ibadah dan perjamuan kudus ini di waktu-waktu selanjutnya. Amin. Demikian Bapa, doa kami yang tidak sempurna ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Good morning GBS Calvary Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat,
Be generous, milikilah kemurahan hati. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. Doa puasa besar puasanya. Maka yuk jadikan doa puasa ini menjadi lifestyle kita. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5:30 sore. Di House of Blessing ini kita akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sama. So, hadir tepat waktu ya. Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. So, bagi para kaum wanita, yuk kita berkumpul untuk sharing dan juga saling menguatkan. See you there! Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Mari jadi anak-anak muda yang bijak dalam menggunakan waktu. So, don't miss it out. Tak lupa juga kita ada program WFH alias Worship from Home. So, bagi Anda yang masih muda, yuk ikutan WFH ini setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 subuh via Google Meet. Yuk kita biasakan untuk memulai hari kita dengan Tuhan. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya. Jam 8 pagi di GBS Kalvaris Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Mari kita sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah bahwa setiap orang yang menyediakan waktu untuk Tuhan tidak akan kekurangan waktu. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Kalvaris Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikannya secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diedarkan. Jangan lupa untuk follow Instagram @gbskalvaris_sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's On GBS Kalvaris Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Kita memberikan persembahan dan persepuluhan, berikan dengan hati yang tulus dan hati yang sukacita.
sendiri. Bila kita mau terus andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. sungguh bangga punya Tuhan yang seperti Tuhan Yesus, yang mampu menebus dosa kami, membuat kami dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, yang dulunya kami harus mati dihukum, tetapi kami sudah mendapatkan jaminan dalam kerajaan surga. Dan Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber pemulih kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami mau menuruti firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mendengar firman Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang punya kemurahan hati, karena sama seperti Bapa juga murah hati. Biar ajar kami menjadi orang-orang yang murah hati. Be generous people. Kami menjadi orang-orang yang punya kemurahan hati di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami murah hati, sama seperti Tuhan Yesus murah hati, setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Yesus dalam kehidupan kami, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui kami semua orang-orang yang berkemurahan hati. Kami suka menolong, kami suka memberi, kami suka menabur. Termasuk Tuhan pada hari ini,
Kami ingin mengembalikan persepuluhan yang merupakan perintah Tuhan agar kami bisa mengembalikan persepuluhan. Tuhan berkati setiap orang yang sudah memberikan persepuluhan. Seperti firman-Mu katakan, baik yang di tempat ini ataupun transfer, Tuhan akan memberkati mereka, membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami terima janji Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang memberi persembahan juga Tuhan berikan sesuai dengan apa yang mereka berikan. Takaran yang mereka berikan itu juga yang akan ditakarkan kepada kami. Tuhan memberkati kami Bapa, agar kami selalu menjadi orang yang punya kemurahan hati, suka memberi dan juga suka menabur Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat nanti taburan-taburan kami juga, kami akan menuai apa yang kami tabur. Terima kasih Bapak. Pada saat ini hamba berdoa untuk teman-teman yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau akan sembuhkan mereka. Baik yang pada hari ini hadir di tempat ini, mungkin gak enak badan, flu, sakit-sakit yang lain, ada virus-virus yang baru yang menyerang tubuh kami pada saat ini. Melalui perjamuan kudus pada hari ini, semua sakit penyakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya juga yang punya sakit berat, sakit di bagian dalam, sakit di dalam tubuh kami Tuhan Yesus, di dalam pembuluh darah, sakit jantung, ginjal, sakit paru-paru, sakit apapun juga, darah Yesus sudah menyembuhkan tubuh kami dan membuat semua anggota tubuh kami, bagian tubuh kami menjadi baru di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya sakit penyakit tidak akan berkuasa lagi atas tubuh kami. Kami akan menjadi sehat seperti janji Tuhan memberikan kesehatan buat kami. Bahkan umur yang panjang, kami bisa menikmati semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kau mengajar kami lebih dalam lagi dari minggu ke minggu. Dan biar kami menjadi jemaat GBS Kalvari, simpatisan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi orang-orang yang berkemurahan hati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.